Rahayu, saudara-saudara siswa Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection, Gresadi Channel Jakarta. Mari kita awali dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Kita berada pada tayangan 176. Tema yang saya bawakan adalah kriteria emosional Tosanaji dalam sebuah tinjauan. Pada kesempatan ini saya akan review dua pusaka saya, yaitu nomor 7940 dan nomor 8484. Ketika kita bicara tentang masalah keris, seringkali di awal perbedaan tentang masalah pemahaman esoteri dan eksoteri, di mana secara eksoteri orang lebih melihat dari sisi aspek benda seninya, sementara dari esoteri orang bicara tentang masalah dalamnya atau filosofi daripada sebuah Tosanaji. Ketika kita melihat daripada ekso sebagai benda seni, tentunya ada suatu ukuran untuk menentukan seberapa bagus keris itu sebagai benda seni. Makanya disitulah akhirnya lahir kriteria lahiriah dari Tosanaji. Dan itu sudah kita bahas pada tayangan 164. Sementara kita bicara esoteri, disitulah timbul kriteria emosional. Memang sudah kita bahas pada tayangan 163, tetapi ini kita akan lebih perdalam lagi. Untuk just refreshing dari tayangan 163, kalau kita bicara tentang masalah kriteria emosional Tosanaji, itu kan ada 5 tahap. Tahap pertama, kriteria emosional itu pada tahapan greget. Greget sendiri sebenarnya sebuah kesan yang membangkitkan emosi kita untuk mengamati Tosanaji lebih lanjut. Sehingga ketika kita mengamati Tosanaji dan rasanya pengen melihat sampai utuh, itu menandakan bahwa secara pusaka keris itu punya kekuatan greget. Dan juga jangan salahkan ketika orang melihat suatu keris baru dilolos sor-sorannya sudah merasa untuk tidak dilanjutkan. Itu menandakan bahwa secara kekuatan dari aspek greget tahap pertama daripada kriteria emosional itu tidak ada. Sedangkan yang kedua terkait dengan gebyar. Gebyar sendiri adalah merupakan suatu pancaran sinar atau gemerlap dari Tosanaji. Ini bisa ditimbulkan oleh aspek pamor yang terbabar dalam Tosanaji atau terkait dengan kinatah yang ada pada Tosanaji tersebut. Karena baik pamor maupun kinatah itu akan memberikan semacam sesuatu gebyar, suatu pancaran sinar yang gemerlap pada Tosanaji. Dan ketiga, ketika kita masuk pada tahap yang ketiga yang kita sebut dengan wingit. Wingit sendiri adalah semacam suatu kesan. Ada suatu kesan keramat, atau kita bicara sedikit terasa angker atau serem. Jadi buat saya wingit tidak lain tidak bukan adalah merupakan suatu kesan keramat dari Tosanaji itu. Perlu kita catat bahwa gebyar dan wingit itu sering kali bertolak belakang. Ketika kita mencoba minta dicucikan keris kita agar bior, ternyata rasa dari wingit itu hilang, gebyarnya dapat. Ketika proses warangan itu kita buat agak sedikit redup atau kelem atau dituain istilahnya dalam satu proses pencucian pusaka, kesan wingit jadi nampak. Sehingga seringkali antara gebyar dan wingit itu saling bertolak belakang. Celakanya
tahapan kedua gebyar dan ketiga wingit itu harus dipenuhi kalau mau memasuki ke tahapan yang keempat, yaitu guwoyo. Guwoyo sendiri adalah suatu tampilan permukaan atau merupakan suatu tampilan permukaan air mata daripada Tosanaji tadi yang sangat atraktif. Nah, ini yang menimbulkan semacam suatu daya tarik yang tinggi dan akhirnya memberikan sesuatu nuansa yang sangat positif kita terhadap Tosanaji tadi. Tahap keempat guwoyo ini timbul dari heterogenitas dari Tosanaji. Makanya ketika yang namanya pamor itu ada yang delingnya, ada yang putih biasa, ada yang keabuan yang lebih redup, justru akan memberikan suatu tampak kesan yang sangat luar biasa, yaitu heterogenitas. Heterogenitas bisa dari sisi baja atau besinya. Ketika pada besi tapian nampak tidak hanya hitam, tapi ada hitam yang agak kemudahan. Kemudian dia dari sisi tapiannya ada hijau yang agak tua, ada yang hijau agak muda, terang. Heterogenitas itu sendiri akan memberikan semacam satu tambahan timbulnya guwoyo tadi. Termasuk kadang sandangan. Makanya sandangan itu dibuat juga heterogen. Ketika kita bicara tentang sandangan pada pelokan agak muda, biasanya handle-nya agak dituain. Ketika pada yang kita sebut dengan yang namanya warangkanya, misalnya sunggingan, akan lebih tepat kalau kita berikan yang namanya pendoknya kemalo. Sehingga demikian akhirnya menjadi yang kita sebut dengan yang namanya guwoyo itu tampil. Namun jangan lupa guwoyo itu tampil saat sudah memenuhi gebyar dan wingit tadi. Dan yang terakhir yaitu adalah tahap kelima, yaitu wibowo. Wibowo sendiri adalah merupakan suatu pengaruh daripada Tosanaji terhadap batiniah kita. Memang sedikit terkesan personal, namun ini bisa akan kita rasakan kalau kita pada tahapan untuk siap memahami aspek yang tertinggi, yaitu wibowo tadi. Contoh sederhananya, ketika ada orang melolos keris, teman-temannya ngelihat pada saat dilolos, tiba-tiba temannya pada diam semua. Situasi jadi hening. Itu juga menunjukkan bahwa keris itu pada tahapan tataran yang kelima sudah mampu memberikan suatu dampak wibowo. Sekaligus saat kita ngelolos keris, melihat keris saja rasanya ada suatu merindingnya, pertanda bahwa keris itu pada tahapan puncak, yaitu wibowo. Termasuk ketika kita ngelolos keris, beberapa orang mengekspresikan sampai wow, ada decak kagum yang keluar akibat seseorang melolos keris. Itu gambaran-gambaran keris pada suatu tahapan wibowo. Sekali lagi, memang pada tahapan kelima ini adalah tahapan yang sangat personal, yang biasanya kalau sudah keris pada tahapan-tahapan wibowo gini, biasanya kita kenal di kalangan perkerisan keris-keris yang bisa masuk pada klasifikasi kelas pusoko Kanjeng Kiai. Mari kita coba review dua pusoko. Yang pertama adalah 7940. 7940, maaf. Iras, lawasan pendoknya, handle-nya lebih tua dikit dari sandangan. Mari kita lihat apa yang ada dalam pusoko ini. Ternyata dari sisi dapur kita lihat Luk 13 dengan lambe gajah 2, inilah Parung Sari. Pamornya tritik, inilah Tangguh Pajang. Kita melihat dari sisi keris, walaupun ini tanpa kinata,
kita merasakan ada suatu sensasi tersendiri atas suatu tosanaji ini. Ada beberapa senior yang ada di Solo menempatkan memang keris ini benar-benar keris kelas Kanjeng Kiai. Pamornya tidak dibuat sangat gemerlap, dibuat agak kelem, malah akhirnya menimbulkan semacam sesuatu nuansa goyo tersendiri pada pusaka tosanaji ini. Memang dengan keutuhan, dengan keindahan tatanan pamor dan materialnya serta besinya, saya setuju bahwa keris ini sudah pada tahapan yang kelima, bisa menunjukkan aspek kriteria emosional yaitu wibowo. Sekali lagi, ini pandangan saya, dan tahapan kelima wibowo itu lebih sifatnya personal. Seandainya pun Anda menangkap bahwa ini nggak sampai kelima, keempat, tidak apa-apa. Di dalam perkerisan itu semuanya itu kan serba berbeda, dan berbeda itu indah. Mari kita lihat pada suatu keris yang kedua, yaitu nomor 8484. Mohon maaf ini belum diupload karena 8484 kira-kira 2 hari lagi baru ada di website. Kalau dari sisi sandangannya luar biasa, Cendono Wangi, tim-tim memang sangat elok. Mari kita nikmati dari sandangan dulu. Nah, mari kita lihat pada semacam sesuatu yang kita sebut dengan yang namanya kinatahnya. Pusaka ini berkinatah gajah singo. Bahkan kinatahnya nampak sudah pada bentuk 3 dimensi. Inilah keris Carito Prasojo, berkinatah gajah singo dengan panjang 35,8. Dan keris ini secara pamornya adalah wengkon isen, isennya adalah kulit semongko. Wengkon tentunya perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kulit semongko lebih ke arah kesejahteraan sekaligus kemudahan kita dalam bersosialisasi. Carito Prasojo lebih menempatkan diri kita untuk senantiasa menjadi makhluk yang bersahaja. Tangguh Mataram Sultan Agung. Ketika ada seseorang bertanya tentang Mataram Sultan Agung, kenapa pamornya kok nggak terlalu ngebior? Ya inilah keris. Ketika diwarangi kelem. Kenapa dia harus diwarangi kelem? Karena kalau kita bicara masalah gebiar, memang bisa dibantu oleh pamor, tapi sudah dibantu oleh yang namanya kinata. Dari aspek kinata ini sudah keluar gebiarnya. Kalau ditambah dengan pamor, nanti nggak akan masuk ke tahap 3 wingit. Untuk menjadikan wingit, kinatahnya standar, untuk warangannya kita buat kelem, sehingga terasa menjadi aspek wingitnya masih nampak pada pusaka ini. Dulunya saya juga tidak bisa menikmati ketika pusaka itu diwarangi kelem. Rasanya setiap keris yang saya warangkan harus dibuat sengebior mungkin. Sensasi gemerlapnya luar biasa. Tapi pada suatu titik tertentu, saya mulai bisa menikmati keris-keris dengan pamor yang sengaja dikelemkan. Dan saya yakin kalau ini dibiorkan, sangat bior. Namun ya jangan disalahkan ketika aspek wingitnya jadi hilang. Karena sudah dibantu kebiarnya dari aspek yang kita sebut kinatah tadi. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, saudara sejiwa Tosanaji Nusantara, apa yang bisa saya babar pada tayangan 176 ini, semoga bermanfaat adanya. Memang senantiasa kerisannya jangan dilihat, namun tolong bacalah maknanya. Juga jangan sekedar dianalisa, namun dirasa. Mari kita perkuat tambahan diri kita dalam berolah rasa,
Semoga dengan kekuatan berolah rasa kita akan membuat ego kita semakin lebih turun. Jayalah budaya Tosana di Nusantara, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dalam keterbatasan waktu yang ada, kita terlahir di Nusantara, punya peran untuk mengangkat langit Nusantara. Karena falsafah agung mengatakan bumi yang dipijak, langit yang dijunjung. Langit bagian mana yang Anda junjung terserah kekuatan kapasitas masing-masing pribadi. Saya cuma hanya bisanya dari budaya Tosanaji. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi, Nuwun.